nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita diajak untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Kita mohon pertobatan seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, mewartakan pertobatan agar kita pantas untuk menyambut Yesus pada hari Natal. Para Ekaristi pada sore hari ini dengan intensi mendoakan arwah almarhum Ibu Maria Francisca Ani Claudi yang telah dipanggil Tuhan 17 hari yang lalu. Semoga dosa-dosanya diampuni dan sudah memasuki kehidupan surgawi. Kita hening sejenak, dan setelah itu air suci akan dipercikkan atas kita masing-masing. Seraya mohon, ya Tuhan, anugerahilah kami pertobatan, bersihkanlah hatiku, pikiran dan jiwaku, supaya pantas untuk menyambut kedatangan-Mu pada hari Natal. Mari kita mohon percikan air suci.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran, akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbelas kasihlah Tuhan dan adik Allah kami adalah rahim. Berbelas kasihlah Tuhan dan adik Allah kami
Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada yang tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa,
tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hei kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika seorang guru agama mengajarkan tobat itu ada dua macam. Bertobat kepada Tuhan karena takut hukuman, takut akan hukuman. Yang kedua, dia bertobat karena dia memang mengasihi Tuhan, yang melukai karena dosa-dosanya melukai hati Tuhan. Yang satu tadi karena takut hukuman, dan itu rupanya juga tertulis di dalam Injil hari ini. Orang Saduki, orang Farisi yang bertobat minta untuk dibaptis kepada Yohanes, minta dibaptis. Tetapi apa kata Yohanes Pembaptis? "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang?" Hanya karena takut akan hukuman.
takut karena hukuman, maka mereka minta dibaptis. Karena kata-kata Yohanes Pembaptis, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena ketakutan bukan karena melihat bahwa pertobatan itu akan membuahkan sesuatu yang baik, membuahkan, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan, tetapi hanya karena takut. Meskipun itu juga bertobat, tapi tidak melihat lagi kasih Tuhan. Dia hanya takut pada hukuman. Orang yang bertobat karena mengasihi Allah, karena mengasihi Allah, bahwa dia telah berbuat sesuatu yang jahat, yang berdosa, karena melukai hati Allah yang Maha Baik. Itulah sebenarnya yang disebut juga tobat yang sempurna, tobat yang sesungguhnya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada minggu-minggu ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Kita diajak untuk melihat kehidupan kita pribadi, untuk mawas diri, melihat diri sendiri, dan dengan semangat kasih kepada Allah, dengan semangat kejujuran melihat, barangkali kita menemukan noda-noda di dalam kehidupan kita pribadi, atau mungkin juga bisa bersama-sama di dalam keluarga untuk melihat kehidupan bersama. Sehingga dengan demikian pertobatan itu bisa lebih baik. Katakanlah bertobat lebih baik itu artinya juga ada penyesalan, tetapi juga melihat akan berubah kepada yang baik, berubah kepada yang baik, karena kita melihat ada sesuatu di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, hal-hal yang perlu diperbaiki, dan kemudian mengubah. Karena itu bertobat itu berubah karena berubah kepada sesuatu yang baik. Ibu bapak dan saudara-saudara semua yang terkasih, dalam masa Advent ini kita merenungkan ada 3 hal ya, seperti yang kita renungkan atau yang menjadi arah dasar kehidupan, arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang mengajak kita supaya membangun gereja yang bahagia, yang penuh sukacita. Bertobat mengubah hidup akan menghasilkan sukacita, menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, kalau menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan, makin dekat dengan Tuhan, makin bersukacita karena dekat dengan Yesus sendiri, karena dekat dengan Dia, membawa sukacita, membawa kegembiraan. Yang kedua, seperti kita tahu, supaya hidup kita ini dapat memberikan inspirasi
keluarga-keluarga yang baik, setia, kehidupan keluarga yang damai, memberi inspirasi kepada orang-orang lain. Oh, keluarga itu keluarga Katolik. Bahkan juga bisa terjadi karena teladan kehidupan keluarga Katolik yang baik membuat orang lain juga ingin ikut keluarga itu. Betapa banyak juga orang-orang yang bertobat menjadi Katolik karena melihat kehidupan yang baik di dalam rumah tangga, kehidupan yang damai di dalam rumah tangga, dalam keluarga, memberi inspirasi, karena boleh dikatakan menjadi teladan. Ialah orang lain yang membuat itu sebagai teladan, tetapi dari keluarga sendiri hidup damai, hidup damai, meski juga ada masalah-masalah bisa jadi, tetapi dapat mengatasi dengan baik. Keluarganya utuh, tidak terpecah. Keluarganya mempunyai komunikasi yang baik di dalam rumah tangga antar suami istri. Dengan anak-anak juga mendapatkan pendidikan yang baik. Anak-anak juga mencintai, mengasihi orang tuanya. Orang tuanya juga mengasihi anak-anaknya. Dan mempunyai keinginan supaya anak-anaknya juga maju di dalam pendidikan misalnya. Menjadi kebanggaan orang tua. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan kesejahteraan arah dasar, membuat gereja kita sejahtera. Saya kira ini lebih berhubungan dengan material. Memang kita butuh juga kehidupan yang layak. Seperti saya katakan juga kebutuhan yang layak, punya rumah, punya pakaian yang pantas, paling serantil ya. Tapi sekarang ini juga ada pada yang orang muda itu celananya itu serantil, dengkulnya itu disobek-sobek ya. Tapi itu bukan karena kekurangan, tapi ya karena tren sekarang itu ya, tren orang-orang muda seperti itu. Saya nggak tahu juga itu alasan atau apa ya, filosofinya di belakang itu. Sampai dengkulnya disobek-sobek, celananya disobek-sobek. Kemudian yaitu kesejahteraan, rumah, tempat tinggal, pakaian, sandangan itu ya, seperti yang dikatakan kebutuhan dasar, makan cukup, pendidikannya juga terurus, dan mungkin juga kesehatan. Karena itu dalam hal ini ya baik kalau ada memenuhi kebutuhan seperti itu. Sering diadakan diskusi bagaimana supaya kehidupan sehat ya, kehidupan sehat, keluarga sehat semuanya. Tentu ini ada cara-caranya bagaimana memelihara kesehatan di dalam diri masing-masing, di dalam diri orang itu. Ibu bapak, karena itu kalau perlu berubahlah. Inilah pertobatan. Berubah dari situasi yang dulu ke situasi yang sekarang, dari semangat yang dulu yang lama ke semangat yang baru. Nah, kalau demikian itu menjadi tanda bahwa kita mempersiapkan
diri untuk menyambut Natal, untuk menyambut kedatangan Yesus sendiri yang disebut oleh Yohanes, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Marilah ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bertobat karena mengasihi Allah, bukan karena kita takut akan hukuman, tetapi lebih kita karena kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan sendiri yang telah berbuat baik, yang telah mengasihi kita dengan berkat-berkat-Nya, dengan segala karunia-nya. Marilah kita hening sejenak, mohon berkat Tuhan agar kita dapat mengubah hati kita, agar kita dapat memperoleh pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, saudara-saudari, marilah kita sehati dan sejiwa berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja kita, semoga Bapa sumber cahaya menerangi gereja, agar mampu membenahi diri dengan keadilan yang mendasari cinta kasih Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berhak menghakimi di dunia ini, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang berhak mengadili, agar janganlah mereka mengadili berdasarkan apa yang tampak atau desas-desus saja, melainkan secara adil dan benar. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga Allah Bapa memberkati dan melindungi mereka yang tak dapat dukungan organisasi ataupun masyarakat luas, agar dapat hidup wajar dan tahu bahwa mereka masih diperhitungkan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati kita agar dengan rajin dan tekun, bijaksana dan berani ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, sumber daya tahan dan penghiburan, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri, kami tak sanggup memperoleh keselamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang di dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, akan Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsignor Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Maria Francisca Ani Claudi yang telah Kau panggil 17 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu di dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal.
Marilah kita doakan bersama-sama. Mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian di dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada Minggu Advent yang kedua ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas serta untuk masyarakat kita bersama tinggal. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.